Ini kayaknya 3 file ini dapat cinta yang baru semua. Makanya di sini aku bilang maafkan, segera maafkan supaya cinta baru ini hadir di hidup kamu segera. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di reading kali ini aku akan membuat tema yang judulnya kejutan indah apa yang akan kamu dapatkan setelah memaafkan dia. Jadi reading ini khusus buat teman-teman yang masih merasa sakit hati atau masih menyimpan luka akibat tersakiti oleh mantan pacar atau seseorang yang mana mereka ini belum mendapatkan maaf dari kamu. Nah, aku kan sering bilang di readingku, kalau kamu ingin sesuatu yang indah, sesuatu yang baru, maafkan dia. Kayak gitu kan. Cuma di sini aku sering sih melihat komentar di kolom komentarku atau mungkin kolom komentar channel lain yang mana membahas tentang cinta. Banyak banget komentar yang belum bisa memaafkan dia, belum bisa memaafkan mantan, pengen mantannya hidupnya susah dan sebagainya. Kalau misalnya kamu adalah salah satu dari orang-orang yang memang belum bisa memaafkan, belum rela memaafkan, nah reading ini buat kamu. Aku akan melihat di sini kejutan apa sih, kebahagiaan apa yang akan kamu dapat kalau kamu sudah ikhlas, sudah rela memaafkan dia. Oke, di sini aku punya 3 file, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau aku udah reading prediksi cinta untuk 12 zodiak. Teman-teman bisa lihat di playlist prediksi 2021 itu ada semua. Dan untuk reading zodiak yang temanya keuangan dan kejutan yang akan datang akan menyusul setelah ini. Jadi kamu tunggu aja di channelku, oke? Dan sekarang kamu bisa memilih kartunya. Pilih pakai intuisi kamu karena ini lebih ke healing. Pastikan kamu memilih sesuai dengan kata hati kamu. Pilih mana yang paling memanggil kamu. Aku sengaja nggak pakai benda-benda tertentu supaya kamu lebih bisa terpanggil hatinya. Pilih satu aja, oke? Ini file pertama, file kedua, file ketiga. Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat bareng-bareng kejutan indah apa yang akan kamu dapat setelah berhasil memaafkan dia. Aku punya Trust the Needle, Pillar of Light, Lemuria, Snake, dan Tiger. Oke. Di sini yang bisa aku lihat, setelah kamu berhasil memaafkan dia, setelah kamu berhasil membebaskan hati kamu dari rasa dendam, marah, kecewa akibat perlakuan dia, dan mungkin sekarang pun dia udah putus kontak sama kamu, udah gak bersama dengan kamu. Di sini yang bisa aku lihat, setelah itu semua, kamu akan merasa sangat-sangat lega, sangat-sangat bahagia karena kamu udah bisa melepas rasa ganjalan di hati kamu yang selama ini sebenarnya hati kecil kamu tuh udah memanggil-manggil kamu, sudah meminta kamu untuk maafkan dia. Maafkan dia. Ada kebaikan yang akan kamu dapat setelah kamu memaafkan dia. Maafkan dia kayak gitu terus. Itu hati kamu yang memanggil-manggil kamu untuk segera memaafkan dia. Hanya saja kadang yang namanya manusia punya ego, punya rasa enggak kayak gitu untuk segera memaafkan dia. Memang sih aku sering bilang di reading-readingku, memaafkan seseorang itu butuh waktu. Betul, nggak bisa hari ini kamu tersakiti, besok kamu udah memaafkan, udah move on gitu kan, nggak bisa. Ada mungkin yang bisa, tapi lebih banyaknya butuh waktu. Ada sebagian yang butuh waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kayak gitu. Nah, kamu yang mana? Sebisa mungkin sih saranku di sini, kalau memang konfliknya udah selesai dan mungkin dianya udah nggak bersama kamu dan kamunya di sini sudah mulai bisa bernafas lega, menikmati hidup kamu seperti dulu, dan ya saranku sih sebisa mungkin segera maafkan dia. Memaafkan itu gini ya, lupakan segala yang dia nggak enak-enaknya yang pernah dia lakukan ke kamu, kamu ingat aja baik-baiknya. Dan kalaupun kamu ngerasa aku nggak bisa berkomunikasi lagi dengan dia, kamu memutuskan untuk ya sudahlah, dia bahagia dengan hidup dia, aku akan bahagia dengan jalanku. Ya nggak apa-apa, kamu kalau merasa putus komunikasi bisa membuat hidup kamu lebih nyaman, nggak apa-apa. Tapi hati kamu usahakan untuk memaafkan dia. Karena di sini aku lihat
setelah kamu berhasil dengan semua itu, kamu akan mendapatkan sebuah cahaya kebaikan di hati kamu, di hidup kamu, yang mana sebelumnya kamu ngerasa hidup kamu tuh seperti hitam putih, yang mana kamu selalu berduka, selalu ingat-ingat dia, ingat sakit-sakitnya, ingat semua hal menyebalkan yang pernah dia lakukan ke kamu. Hal ini bisa membuat kamu menjadi ganjalan ya, batu sandungan ketika kamu ketemu dengan orang baru, kamu ingat lagi hal-hal nggak mengenakan ini. Ketika kamu dihubungi sesuatu mengenai dia, kamunya malah mensyukur-syukurin kalau misalnya dia terjadi sesuatu yang nggak enak di hidupnya dia, yang mana sebenarnya energi kamu ketika syukurin hidup kamu nggak enak, nah kamu sedang mengeluarkan energi negatif, yang mana itu bisa menjadi bumerang atau feedbacknya negatif juga ke kamu. Jadi sebisa mungkin ya memang udah maafkan aja kayak gitu, karena di sini vibrasi kamu akan meningkat ya, energi positif kamu akan lebih memancar lagi di diri kamu, karena kamu udah melepas segala beban di hati kamu mengenai dia. Kamu siap untuk move on, menyambut hidup kamu yang baru, yang lebih optimis, dan udah nggak inget-inget lagi segala hal menyebalkan tentang dia. Kamu boleh belajar mengenai kesalahan atau hal-hal yang pernah dia lakukan ke kamu, supaya kedepannya nanti kamu tidak dibersamakan lagi dengan orang yang demikian kayak gitu. Belajar dari kesalahan boleh, tapi mengingat-ingat kesalahan orang lain sebaiknya jangan. Kayak gitu ya. Karena di sini kamu tuh punya hati yang baik, kamu punya hati yang tulus, kamu punya hati yang ringan untuk memaafkan sebetulnya. Hanya saja ego sering memanggil-manggil kamu untuk jangan maafkan dia karena dia udah kurang ajar, karena dia udah begini, udah begitu kayak gitu. Makanya di sini sebenarnya hati kecil kamu sudah memanggil-manggil kamu untuk segera memaafkan dia, untuk melegakan hati kamu, agar ringan langkah kamu ke depannya. Lalu kamu dapat Lemuria juga. Lemuria itu adalah sebuah tempat yang indah, yang luar biasa, ibaratnya seperti surga di dunia. Jadi bayangkan kamu setelah memaafkan dia, semesta akan ngasih kamu kedamaian, keamanan, cinta, dan sebagainya. Di sini kamu dapat surga di bumi. Kamu bisa menciptakan surga kamu, kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu, kamu bisa menjemput bahagia kamu yang sudah menanti, yang selama ini terganjal karena hati kamu masih tertutupi oleh rasa dendam, marah, kecewa, dan sebagainya. Makanya itu aku bilang di sini, maafkan dia. Setelah kamu selesai dengan semua beban berat itu, lihat di sini, hadiah besarnya kamu dapat surga di dunia, yang mana kamu di sini bisa aku katakan lebih produktif lagi kerjanya, lebih ringan langkahnya buat memberikan sesuatu ke orang lain, memberikan cinta kayak gitu. Yang mana segala kebaikan kamu, energi kamu, cahaya kamu yang luar biasa itu akan feedbacknya bagus juga ke kamu. Kayak gitu ya. Jadi di sini lebih produktif. Kamu udah nggak inget-inget dia lagi, sudah memaafkan, ya sudah, dia biarkan dengan hidupnya, aku dengan hidupku. Aku akan fokus ke hidupku sekarang kayak gitu. Jadi di sini bisa terjadi, sangat-sangat bisa. Kebahagiaan akan datang ke kamu yang sangat banyak setelah kamu berhasil melepaskan dia. Kayak gitu. Lalu di sini ada ular ya. Dan di sini lebih ke Kundalini Rising, lebih ke spiritual sih, pertumbuhan spiritual ke kamu. Pertumbuhan spiritual ini bukan berarti sesuatu yang wah nanti kamu jadi peramal, jadi apalah, enggak. Tapi lebih kepada kreativitas kamu lebih meningkat, rasa bersyukur kamu meningkat, rasa percaya diri kamu meningkat kayak gitu, yang mana feedbacknya nanti ketika kamu sudah tidak menganggap diri kamu yang dia lakukan ini nggak selayaknya aku dapatkan, aku layak mendapatkan yang lebih baik. Iya betul, dengan cara ya udah maafin dia kayak gitu loh teman-teman. Jadi di sini kamu akan bisa lagi menemukan sesuatu yang membuat kamu bahagia, passion kamu. Kalau sebelumnya kamu lebih fokus ke sikap dia yang menyebalkan sehingga kamu lupa dengan pekerjaan kamu, bisnis kamu, segala cita-cita kamu. Nah, sekarang kamu bisa meraih itu lagi. Makanya di sini ada kebangkitan dari kamunya kayak gitu. Kalau di sini sih transformasi ya. Ular itu adalah hewan yang setiap sekian bulan sekali kulitnya dia akan mengelupas berganti menjadi baru. Nah, itu kamu. Dengan kamu memaafkan dia, itu akan menjadi sebuah transformasi kamu, menjadi kamu yang baru yang siap untuk mendapatkan kebahagiaan ini, dan kamunya diselimuti oleh berbagai cahaya yang membuat kamu lebih bersinar lagi ke depannya. Lalu di sini ada harimau ya. Kalau di sini sama sih, di sini dua ini hal-hal baik akan datang ke seseorang yang menunggu kayak gitu, yang bersabar
bersabar untuk menunggu. Dan kalau di sini aku yakin bahwa teman-teman sudah sangat bersabar dengan dia. Teman-teman sudah bersabar menghadapi dia, melewati waktu-waktu untuk berdamai dengan apa yang sudah dia lakukan ke kamu, sejahat apapun itu. Kamu sudah bersabar dan kamu tinggal menunggu aja. Hal-hal bahagia ini akan datang, karena di sini sama sih intinya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang kamu impi-impikan, kamu idam-idamkan, apapun itu. Pekerjaan kah? Atau mungkin di sini cinta yang baru? Sangat mungkin, karena akan terjadi kayak gitu. Intinya yaitu maafkan dia. Lepaskan semuanya, beban-beban di hati kamu dengan cara ya udah biarkan dia bahagia dengan hidupnya, kamu fokus ke kebahagiaan kamu. Udah kayak gitu, nggak perlu menyimpan dendam dan segalanya. Itu sih yang bisa aku lihat. Lalu di sini 2 kartu lagi ya oracle-nya, Have Faith. Nah, kalau di sini sih memang konfirmasi juga sih, kedepannya kamu akan lebih ngerasa ringan, seringan anak kecil ini yang lagi terbang diangkat oleh puluhan kupu-kupu ke atas sana kayak gitu. Jadi di sini memang transformasi ya, rising ya, kebangkitan kayak gitu. Jadi di sini kamu siap untuk menghadapi situasi baru di hidup kamu yang lebih menyenangkan, lebih ringan langkah kamu ke depannya untuk mengambil keputusan, lebih ringan juga langkah kamu untuk menikmati hidup kamu, berbahagia dengan hidup kamu. Karena kalau kamu masih mengingat-ingat yang luka-luka itu, kamu jadinya sulit bersyukur akan kebahagiaan yang sekarang hadir di hidup kamu dan nanti yang akan hadir di hidup kamu kayak gitu. Jadi kupu-kupu juga tentang transformasi ya. Jadi ya mungkin sekarang kamu ngerasa berat untuk memaafkan dia karena mungkin dia sejahat itu ke kamu, tapi someday, sekian tahun yang akan datang, mungkin kamu justru akan bersyukur karena Tuhan sudah mempertemukan kamu dengan dia. Dia hadir di hidup kamu dengan suatu alasan, udah pasti, yang mana di sini akan membuat kamu lebih kuat lagi, kekuatan kamu akan lebih meningkat lagi. Jadi intinya ya itu sih, akan ringan di sini intinya langkah kamu, transformasi kamu ini akan lebih membuat kamu damai dengan hati kamu. Jadi yakinlah dengan diri kamu, udahlah, hati kecil kamu tuh udah memanggil-manggil buat ya sudahlah, maafkan dia kayak gitu. Lalu di sini love is all around you. Jadi kebanyakan di sini tentang cinta ya. Orang yang teman-teman pikirkan ini mayoritas sepertinya mengenai cinta, mantan pacar atau mantan gebetan atau siapapun dia. Tapi yang pasti di sini setelah kamu melepas dia, kamu sudah merelakan, ya sudah, kalau bukan jodohku ya sudah, pertemukanlah saya Tuhan dengan seseorang yang lebih baik. Nah, di sini ada banyak cinta di sekitar kamu yang mungkin selama ini nggak kamu perhatikan, yang selama ini sulit kamu rasakan karena fokus kamu masih ke dia yang menyakitkan itu. Makanya di sini setelah kamu mengikhlaskan dia, selesai, ada banyak cinta di sekitar kamu yang akan lebih bisa kamu rasakan kehadirannya. Cinta di sini macam-macam, persahabat-sahabat kamu, keluarga kamu ke diri kamu sendiri, dan sangat mungkin juga di sini orang baru, pasangan baru yang lebih bisa membawa kamu ke hal-hal yang membahagiakan ini, yang lebih selaras vibrasinya dengan kamu, yang akan membantu pertumbuhan kamu menjadi lebih baik lagi transformasinya kayak gitu. Jadi semua akan datang sesuai dengan waktunya. Kalau sebelumnya kamu tersakiti, akan tiba waktunya kamu akan berbahagia dengan orang yang lebih tepat, yang sesuai dengan kamu, yang siap membawa kamu ke kebahagiaan, yang sama-sama ngasih kebahagiaan kayak gitu sih. Jadi ya itu sih, kalau selama ini kamu belum bisa merasakan kehadiran orang baru ini ya, makanya maafkan dulu yang sudah berlalu supaya yang baru ini lebih bisa terasa cintanya dan segera dihadirkan buat kamu, karena hadiah yang besar juga menanti kamu kayak gitu. Buat teman-teman yang memilih file pertama, oke, kalau teman-teman merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat ya, kejutan indah apa yang akan kamu dapat setelah kamu memaafkan dia. Aku punya Council of Light, Self Family, oke, Answer the Call, Antelope, dan Starfish. Oke. Kalau di sini yang bisa aku lihat ya, setelah nanti teman-teman bisa memaafkan dia, setelah teman-teman bisa mengikhlaskan dia, setelah mindsetnya teman-teman ya sudahlah,
biarkan dia menikmati hidupnya, biarkan dia berbahagia dengan hidupnya. Aku akan fokus ke hidup aku dan kebahagiaan aku yang sudah menanti di depan mata, kayak gitu. Yang aku lihat di sini, kamu akan dipertemukan dengan banyak orang baru, dengan orang-orang yang lebih sesuai dengan kamu. Di sini adalah perkumpulan dari orang-orang yang satu vibrasi, satu irama, satu cahaya, kayak gitu. Dan di sini akan terbantu. Kamu akan dibantu oleh banyak orang juga. Jadi kamu nanti akan dipertemukan dan dibantu oleh banyak orang. Dan ini bisa bantuan dalam banyak hal ya, nggak hanya hal-hal mengenai cinta, tapi hal-hal lain, misalnya kuliah kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu, kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kamu dipertemukan dengan orang baru, fokus kamu adalah bersama mereka yang energinya sevibrasi dan kamu jadi fokus. Misalnya gini, kamu ingin mencapai pekerjaan yang bagaimana, kamu ingin kuliah yang bagaimana. Nah, akan datang orang-orang yang membantu kamu setelah kamu fokus ke sana. Gimana caranya kamu fokus ke kuliah kamu kalau kamunya masih terus mengingat-ingat dia, kamunya masih tersakiti, masih merasa sakit dan sebagainya dari dia yang sudah menyakiti kamu ini, kayak gitu. Jadi di sini sih intinya aku pengen bilang bahwa melepaskan rasa marah dan dendam itu seperti kamu melepas beban berat di hati kamu. Jadi rasa marah, dendam, kecewa itu selalu aku ibaratkan seperti kamu menyimpan kentang busuk gitu loh. Semakin banyak dendam yang kamu simpan, semakin banyak marah, kecewa, sakit hati, dan sesuatu yang masih kamu ingat-ingat tentang dia, itu seperti semakin banyak juga kentang busuk yang kamu bawa setiap hari di hati kamu. Makin hari makin busuk, makin gak enak baunya, makin berat langkah kamu buat menghadapi sesuatu yang baru, makin nggak fokus kamu karena aroma kentangnya ini makin busuk gitu kan. Nah, setelah kamu bisa memaafkan dia, itu kayak kamu melepas semua kentang busuk yang lagi kamu bawa, kayak gitu loh. Kayak gitu yang bisa aku gambarkan kira-kira supaya lebih gampangnya. Makanya di sini ketika beban kamu udah terlepas, kentang-kentang busuk ini udah kamu lempar jauh-jauh, udah kamu buang, udah kamu maafkan dia ini, fokus kamu akan oke, sekarang aku fokus ke kuliah aku, oke, aku fokus ke kerjaan aku, keuangan aku. Nah, dengan begitu kamu lebih bisa melihat, oh orang ini potensial buat ngebantu aku, oh dia ini aku dipertemukan dengan orang baru untuk bisa bersama-sama aku maju bersama dengan dia. Dan ini nggak hanya mengenai itu, bisa juga mengenai kisah cinta yang baru, karena di sini ada soul family. Jadi di sini lebih ke pertemuan sih, dipertemukan dengan orang yang baru yang bisa membawa kamu ke kondisi yang lebih nyaman, yang mana di sini kamu bisa merasakan betapa bahagianya setelah kamu melepas segala kentang yang nggak enak dan baunya nggak enak itu tadi, kayak gitu. Kamu siap menyambut hari-hari kamu yang lebih berwarna dengan orang-orang yang lebih bisa menerima kamu seapa adanya kamu, yang bisa mendukung kamu di saat kamu kacau, yang bisa membawa kamu bangkit lagi berdiri ketika kamunya down, kayak gitu. Dan ya di sini ada banyak cahayanya. Jadi itu dia, hati kamu akan lebih bisa melihat cahaya, merasakan cahaya ketika udah nggak ada apa ya, gelap-gelapnya di hati kamu. Kentang busuk itu tadi loh, seperti yang kuibaratkan kayak gitu. Dan ya kalau mengenai soul family, ini akan memanggil banyak orang yang lebih mencintai kamu, lebih tulus lagi, dan sangat mungkin juga kalau di sini sih bertemu dengan jodoh kamu, bertemu dengan soulmate kamu, kayak gitu. Jadi kalaupun dia ini mantan pacar, mantan gebetan, siapapun dia yang sudah menyakiti kamu secara hati dan perasaan, yang membuat kamu jadi pesimis mengenai cinta, yang membuat kamu nggak yakin lagi akan bertemu dengan orang yang tepat, yang membuat kamu ngerasa takut karena takut disakiti seperti sebelumnya. Nah, di sini kamu akan lebih terbuka hatinya, akan lebih terbuka jalannya. Karena di sini seperti ungkapan tenang aja, masih banyak ikan di laut, kayak gitu. Yang mana di sini kamu baru akan bisa melihat si ikan ini kalau kamunya sudah lega hatinya, lebih ringan langkah kamu buat menerima cinta yang baru, kayak gitu. Lalu di sini ada menjawab panggilan ya. Dan sebenarnya di sini jiwa kamu itu sudah memanggil untuk fokus ke hal yang baru. Udahlah, jangan berlama-lama drama atau jangan lama-lama gagal move on perkara orang ini yang udah menyakiti kamu. Ada panggilan baru nih yang harus kamu jawab, kayak gitu loh. Fokus kamu harus bisa fokus ke
masa depan kamu, hidup kamu sekarang dan masa depan kamu, karena sudah memanggil-manggil, entah ini di pekerjaan, kuliah seperti ku bilang tadi, atau mungkin juga kisah cinta kamu yang baru yang menunggu kamu untuk menjawab panggilannya, kayak gitu. Jadi kalau selama ini kamunya masih takut buat jatuh cinta lagi, atau masih merasa kecewa dengan seseorang, semua laki-laki sama aja, semua perempuan sama aja, nah itu karena kamu belum bisa memaafkan dia, belum bisa melegakan hati kamu untuk ikhlas melepas dia dari hidup kamu. Memaafkan itu kadang butuh waktu, betul butuh waktu, dan prosesnya itu kadang naik turun gitu kan. Tapi ya sebisa mungkin maafkan aja, karena di sini ada banyak pertemuan indah buat kamu ke depannya. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat. Jadi ya diusahakan maafkan, legowo, ikhlas gitu ya. Dan kalaupun kamu ngerasa, tapi kak aku udah nggak komunikasi sama dia, aku malas komunikasi, ya udah nggak usah komunikasi juga, yang penting hati kamu sudah, ya sudahlah aku maafkan dia, ikhlaskan dia, buatlah dia bahagia dengan hidupnya, dan buatlah saya bahagia dengan hidupku Tuhan, kayak gitu. Pertemukanlah saya dengan orang-orang yang lebih bisa menerima saya, yang lebih bisa membawa saya ke kedamaian, kebahagiaan, cinta, kayak gitu. Jadi ya begitulah. Lalu di sini adalah sebuah pertanyaan buat kamu ya, apakah jalan yang sedang kamu tempuh ini, yang kamu masih menyimpan dendam, luka dan sebagainya, itu adalah jalan yang membuat kamu bahagia? Apakah benar demikian? Karena biasanya sih yang namanya hati manusia itu selalu memanggil kamu untuk menuju kebaikan, menuju cahaya, yang membuat kamu ringan langkahnya untuk menerima berkah rezeki yang baru, kayak gitu. Kalau selama ini kamu lagi diem, lagi tenang katakanlah, terus tiba-tiba hati kamu memanggil untuk maafkan dia, udah maafkan dia, nah coba kamu jawab panggilan hati kamu, coba kamu jawab panggilan jiwa kamu untuk sudahlah, dengan kamu memaafkan dia, yang baru ini akan datang, apapun itu rezeki kamu, jodoh kamu, keuangan kamu, kayak gitu. Dan juga di sini aku pengen bilang bahwa menyimpan dendam lama-lama itu kadang berefek buruk ke kesehatan kamu, fisik ya. Somehow jadi sering migrain, jadi sering sakit kepala yang kayak gitu-gitulah. Sering tidur nggak enak, insomnia kayak gitu. Jadi untuk berjalan di jalan yang baru ya kamu harus melempar semua kentang yang tadi ku bilang di awal tadi. Lebih ringan langkah kamu untuk berjalan di jalan kamu, yang mana jalan kamu ini terbuka lebar untuk kamu meraih apapun di depan mata kamu, kayak gitu. Jangan membuat atau jangan sengaja membuat hidup kamu semakin berat dengan kamu sengaja membawa kentang-kentang yang tadi ku bilang busuk itu, ya makin berat langkah kamu ke depannya, kayak gitu. Jadi lepas aja udah, supaya kamu lebih bisa lari menuju impian kamu apapun itu. Lalu di sini ada starfish ya, bintang laut, yang mana di sini lebih mengenai intuisi. Kedepannya sih aku lihat kamu akan lebih bisa mendengarkan kata hati kamu, jiwa kamu, panggilan jiwa kamu. Ketika kamu nanti mungkin kamu kedepannya akan menemui situasi lagi, kamu mungkin disakiti seseorang, kecewa dengan sebuah keadaan, nah kamu lebih bisa mendengar hati kamu. Sudah maafkan dia, kamu lebih bisa oke, maafkan dia. Kamu lebih gampang untuk memaafkan dan move on dari sebuah keadaan. Gampang memaafkan seseorang juga maksudku, kayak gitu. Jadi di sini memang ketika kamu sudah terlatih untuk memaafkan, kamu lebih gampang memaafkan orang, memaafkan situasi, dan lebih ringan langkah kamu ke depannya untuk meraih apapun yang kamu mau dalam bidang apapun ke depannya yang kamu impikan. Lalu di sini aku punya choose love. Dan ya, ini konfirmasi sih. Sebetulnya ada banyak hal di sekitar kamu yang luar biasa, kesempatan apapun. Yang mana di sini kamu diminta untuk memilih cinta, dendam, benci, marah, dan segala rupa tersakiti itu, ya itu menyakiti hati ya. Kamu sampai kapan hatinya pengen tersakiti? Kamu sampai kapan membiarkan hati kamu terluka? Jadi intinya di sini sembuhkan hati kamu. Pilih cinta. Memilih cinta di sini adalah kamu berhasil memaafkan orang, adalah bagian dari kamu mencintai diri kamu. Karena kalau misalnya kamu sudah bisa memaafkan seseorang, itu kamu bagian dari kamu mencintai diri kamu. Dalam artian gini, orang yang kamu maafkan ini mungkin nggak tahu kamu sudah memaafkannya, sudah kayak gitu. Tapi diri kamu merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Memaafkan orang lain adalah bentuk cinta kamu ke dia. Dan itu juga bentuk cinta kamu ke diri kamu, karena kamu sudah berhasil melepaskan segala beban derita yang mungkin pernah dia berikan ke kamu, kayak gitu loh. Jadi itulah bentuk penghargaan tertinggi juga buat diri kamu.
buat segala cita-cita kamu, buat masa depan kamu yang menunggu kamu untuk segera kamu realisasikan kayak gitu. Jadi ya, ada banyak kebahagiaan di sini. Fokusnya adalah ke diri kamu, bukan ke dia. Jadi kalau kamu hanya fokus ke dia, kamu nggak akan fokus ke diri kamu, nggak akan fokus ke apa yang ingin kamu capai, yang kamu tuju kayak gitu. Jadi ya, terserah. Kamu di sini hidup punya banyak pilihan. Apakah kamu akan memaafkan dia atau masih belum atau tidak ya? Balik lagi, terserah ke kamu. Lalu di sini ada the union of heart. Ini konfirmasi sih, teman-teman yang memilih file kedua ini akan ada banyak pertemuan dengan orang baru, dan sangat mungkin di sini adalah kisah cinta yang baru. Jadi di sini adalah pertemuan dengan orang yang lebih bisa memahami kamu, yang bersama dengan dia kamu akan melihat banyak cahaya, yang bersama dengan dia kamu akan bertumbuh lebih indah lagi, lebih baik lagi, lebih kuat, lebih kokoh hatinya kayak gitu. Jadi kalau kamu masih ingat-ingat dengan dia ya, kamu akan semakin jauh dari pertemuan dengan dia. Jadi semakin cepat kamu memaafkan dia, semakin kamu membebaskan hati kamu, mengosongkan hati kamu untuk diisi dengan orang yang baru. Nah, semakin berpotensi juga kamu untuk dipertemukan dengan dia, yang mana kamu akan semakin cepat merasakan getaran cinta dan keseriusan dari dia. Jadi di sini sih konfirmasi sih, akan ada banyak yang bertemu dengan orang baru, kisah cinta terutama pasangan baru yang lebih selaras dengan kamu, yang bersama dengan kamu dan dia akan bertumbuh menjadi lebih hebat lagi. Makanya maafkan kayak gitu. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat bareng-bareng ya, kejutan indah apa yang akan kamu dapat setelah kamu memaafkan dia. Aku punya Sisterhood of the Rose, Pleiades, Align Your Life, Hedgehog, dan Panther. Oke. Buat teman-teman di sini ya, yang sedang dalam usaha memaafkan seseorang, atau yang masih aku tuh belum bisa memaafkan dia kak, kayak gitu. Nah, di sini yang ingin aku perlihatkan ke teman-teman adalah sesuatu yang indah sekali ketika kamu nanti sudah berhasil memaafkan dia. Dan kalau di sini teman-teman ngerasa, tapi kak aku tuh belum bisa memaafkan dia secepat ini, dia sudah menyakiti aku sesakit itu. Nah, ya udah nggak apa-apa. Yang namanya manusia butuh waktu untuk memaafkan, butuh waktu untuk menerima keadaan ini, butuh waktu untuk menyembuhkan hatinya. It's okay, kamu nikmati waktu kamu untuk proses ini. Setiap manusia punya kecepatan yang beda-beda, tapi diusahakan jangan berlama-lama. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama-lama kayak gitu kan? Karena di sini kebahagiaan yang menanti kamu adalah, aku mulai dari sini dulu ya. Kalau sekarang kamu merasa hidup aku tuh seperti hancur berantakan karena dia hadir di hidup aku, tapi di sini yang mau aku bilang, setiap orang akan dipertemukan dengan orang lain yang kadang dia bawa bahagia, kadang dia bawa duka. Ketika dia bawa bahagia, kamu lebih bisa menerima. Kalau dia bawa duka atau dia membawa masalah di hidup kamu, itu sebuah pelajaran yang memang Tuhan nggak selalu ngasih kamu permen. Kadang Tuhan juga ngasih kamu pil pahit yang mau nggak mau harus kamu telan, supaya kamunya lebih belajar kayak gitu, lebih mendewasa, lebih bisa mengerti situasi. Kedepannya kamu bisa lebih menghargai orang yang memang mencintai kamu dengan tulus kayak gitu. Makanya di sini ketika kamu nanti sudah bisa memaafkan dia yang sudah menyakiti kamu, kamu akan bisa melihat bahwa hidup kamu yang tadinya pecah berantakan gak karu-karuan, kamu akan bisa melihat betapa indah hidup kamu sekarang, betapa beban yang sedang kamu rasakan di hati kamu tuh plong gitu loh, yang membuat kamu nggak kayak gini lagi kondisinya, yang membuat kamu bisa bercermin. Kalau misalnya ini cermin, kamu bisa melihat cermin kamu ini udah bener lagi, udah nggak retak, udah nggak pecah kayak gini lagi. Yang mana kamu bisa melihat ke diri kamu, yang mana kamu bisa melihat, oh inilah aku dengan segala kelebihan aku dengan segala kekurangan aku siap untuk menyambut kebahagiaan aku. Yang hati aku ini udah plong sekarang karena aku udah maafin dia kayak gitu. Dan ya, butuh perubahan memang. Makanya aku bilang tadi, setiap orang butuh waktu untuk memaafkan, betul. Dan
proses memaafkan ini akan membuat kamu bertransformasi ya. Akan ada banyak perubahan di kamu. Kamu nanti kedepannya akan lebih bijak untuk bertemu dengan orang baru. Kamu akan dapat pelajaran dari yang lama ini untuk lebih bisa menghargai orang yang akan lebih tulus ke kamu. Kamu akan belajar juga untuk lebih bisa menghargai diri kamu. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa hati kamu terluka, berantakan, pecah, berkeping-keping kayak gini ya, kamu nikmati prosesnya, proses penyembuhan kamu kayak gitu. Dan setelah kamu sembuh, diusahakan untuk memaafkan kayak gitu ya. Memaafkan itu kadang gini ya, ada orang yang memaafkan dan masih berhubungan baik, ada juga yang memaafkan tapi ya sudahlah, aku nggak mau berurusan dengan dia, hidup dia, hidup aku ya nggak apa-apa kalau itu keputusan kamu. Yang penting kamu sudah memaafkan, ikhlas untuk ya sudah, dia hadir untuk hidup aku karena suatu alasan. Sesakit apapun itu adalah sebuah pelajaran dari Tuhan buat kamu. Mendewasa makin bijak. Dan lihat di sini ada Pleiades, yang mana di sini double mission ya, tapi di sini aku lebih merasa bahwa di sini kamu akan lebih bisa menemukan diri kamu seutuhnya. Kamu akan lebih ringan langkahnya, kamu siap, katakan di sini melayang itu kan terbebas dari beban ya, karena rasa sakit hati, rasa dendam, marah, kecewa itu seperti beban berat yang seperti menahan langkah kamu untuk kamu bebas terbang kemana yang kamu mau, tapi beban ini kayak nahan kamu. Jadi kayak kamu pingin fokus kerja di sana nggak bisa karena kamu terbebani dengan rasa sakit hati ini. Kamu pingin menuju hati dia orang baru, tapi kamu masih teringat-ingat dengan yang lama. Kamu masih merasa tersakiti, sehingga ketika kamu ingin terbang ke hati yang baru, kamu masih berat langkahnya kayak gitu. Makanya di sini ya maafkan dia kayak gitu. Diusahakan. Setiap orang punya kecepatan yang berbeda untuk memaafkan. Ada yang butuh sebulan, 2 bulan, ada yang butuh setahun, 2 tahun. Nah, kamu yang mana kayak gitu. Dan di sini mengusahakan untuk memaafkan itu kadang kamunya harus sibuk, menyibukkan diri kamu dengan sesuatu yang baru. Dan kalaupun kamu masih belum melihat apa sih yang bagus dari dia ini, apa sih menariknya dia ketika dia datang di hidup aku, positifnya apa? Nah, coba kamu ingat-ingat, karena sesakit apapun yang pernah ditinggalkan orang lain di hidup kamu, pasti ada sedikit banyak kebaikan yang dia tinggalkan buat kamu. Nah, sesedikit apapun itu, coba kamu syukuri kayak gitu. Dan sesakit apapun itu yang kamu rasa, coba dimaafkan kayak gitu loh, karena pasti banyak pelajarannya buat kamu. Karena di sini kamu seperti apa ya, seperti agen rahasia yang siap melakukan banyak misi di hidup kamu kayak gitu. Kamu gimana bisa fokus dengan pekerjaan, kuliah kamu, atau orang baru yang datang kalau kamunya masih terbebani, kamu nggak akan bisa fokus di sana kayak gitu. Lalu di sini ada Sisterhood ya, of the Rose. Di sini sih lebih kepada kamu nanti, seperti aku bilang tadi, kamu nanti akan bisa melihat diri kamu. Oh, kemarin aku sudah tersakiti dengan orang yang sikapnya begini, yang dia memperlakukan aku seburuk ini. Nanti kamu akan bisa menemukan bahwa kamu tidak bisa diperlakukan seburuk itu lagi ke depannya. Kamu akan belajar banyak. Kamu akan lebih bisa menyeleksi orang yang akan datang di hidup kamu. Oh, aku bisa dengan dia berteman dengan si ini, tapi aku nggak bisa dengan orang yang begini kayak gitu. Makanya di sini bisa aku bilang ini hadiah dari Tuhan, karena kamu sudah bisa memaafkan dia kayak gitu loh. Dan di sini juga kamu lebih bisa menghargai diri kamu lebih percaya diri dengan diri kamu. Kamu kalau misalnya nanti yang datang ini, katakanlah bersama dengan dia yang lalu ini kamu sering dibully, sering dikata-katain jelek lah, apalah, nggak ada yang mencintai kamu. Nah, nanti kamu akan tersadarkan bahwa kamu layak untuk dicintai dan layak untuk mencintai kayak gitu. Karena di sini kamu juga akan dipertemukan sih. Sisterhood itu kan sebuah perkumpulan ya, perkumpulan dengan orang-orang yang nanti akan sevibrasi dengan kamu. Teman baru, mungkin pasangan baru, lingkungan kerja yang baru kayak gitu. Di sini yang lebih bisa membuat kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin pernikahan yang begini, nanti kamu akan terbantu, akan mengerti, oh, aku ingin pernikahan yang kayak gini, maka aku harus bertemu dengan orang yang begini, atau aku harus berteman dengan orang yang seperti ini. Oh, aku ingin pencapaian karir yang seperti ini puncaknya, maka aku harus mengusahakan ini, aku harus berteman dengan ini kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kamu akan menyeleksi orang-orang yang datang. Semakin bagus proses semakin bagus kemampuan kamu untuk menyeleksi orang yang datang kayak gitu. Jadi kamu kedepannya nggak akan membiarkan lagi diri kamu tersakiti sampai sebegitunya, karena kamu udah belajar kayak gitu. Seperti agen rahasia yang siap
untuk menyelesaikan berbagai misi yang datang ke hidup kamu. Lalu di sini juga mengenai percaya diri sih, sama. Dua kartu ini sebenarnya sebuah konfirmasi bahwa kedepannya nanti kamu akan lebih bisa berbahagia dengan diri kamu. Kamu akan merasakan betapa indahnya, ringannya langkah kamu setelah kamu melepas dia, memaafkan dia, nggak mengingat-ingat segala keburukan dia. Kamu akan lebih bisa yakin bahwa diri kamu ini siap untuk menerima hadirnya orang baru yang lebih selaras dengan kamu. Kamu akan merasa lebih cantik, merasa lebih cakep, seperti apapun diri kamu. Lebih bisa menerima baik buruknya kamu. Dan ketika kamu bisa menerima baik buruknya kamu, kamu siap menerima baik buruknya orang lain. Yang mana ya kamu akan berbahagia dengan pilihan-pilihan kamu ke depannya. Harusnya ada Panther ya, protection. Kamu ya seperti aku bilang tadi, kamu akan lebih bisa menyeleksi. Ketika ada orang-orang yang datang dengan energi yang negatif ke kamu, kamu bisa, oh enggak, aku nggak bisa sama kamu. Tapi ketika ada orang yang datang dengan energi yang positif buat kamu, oke, kita bisa berteman, kita bisa mungkin memulai bisnis baru kayak gitu. Jadi ketika ada yang energinya nggak sevibrasi, kamu bisa enggak, aku akan mundur aja, enggak, aku punya batasan untuk nggak berlama-lama dengan dia, kayak gitu. Akan sehebat itu kemampuan kamu ke depannya. Makanya di sini ya, segera maafkan, akan indah buat hidup kamu ke depannya. Terutama kalau di pile 3 ini lebih kepada penerimaan jati diri kamu, penerimaan terhadap diri kamu sendiri. Kalau di sini new love. Ini kayaknya 3 pile ini dapat cinta yang baru semua. Makanya di sini aku bilang maafkan, segera maafkan supaya cinta baru ini hadir di hidup kamu segera kayak gitu. Jadi di sini kamu siap-siap aja menerima cinta ya baru yang datang. Cinta baru ini bisa berupa orang baru, pasangan baru, udah jelas. Atau mungkin cinta-cinta yang datang dari orang-orang baru yang hadir di hidup kamu. Entah kamu akan dipertemukan dengan bos baru yang lebih bijak, lebih dewasa untuk mengatur bekerja dengan kamu, atau mungkin relasi bisnis kamu, teman-teman baru yang lebih indah ke depannya buat hidup kamu. Yang mana ini seperti kamu siap menerima dia. Terima kasih Tuhan sudah memberikan yang ini buat saya. Dan terima kasih juga buat yang lalu yang menyakitkan itu, karena bersama dengan dia saya belajar kayak gitu. Ya, lalu di sini fokus on love. Nah kan konfirmasi juga di sini, fokus ke cinta yang datang ke diri kamu, orang baru yang datang, fokus ke kebaikan mereka, dan seperti aku bilang tadi, fokus ke kebaikan orang yang menyakiti kamu tadi itu. Jadi seperti aku bilang tadi, sebesar apapun rasa sakit yang pernah dia hadirkan ke kamu, kamu ingat-ingat kebaikan dia, sekecil apapun kebaikan itu, dan bersyukur pada kebaikan yang sudah dia kasih ke kamu, dan berterima kasihlah ke Tuhan akan hadir dia di hidup kamu. Karena sesakit yang kamu rasa, someday kamu akan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kamu sudah menghadirkan dia ke hidup aku, karena dengan dia ini saya belajar banyak untuk menjadi lebih baik, untuk dimana saya bisa menerima orang baru yang datang di hidup saya, yang mana saya juga bisa menerima diri saya seutuhnya kayak gitu. Jadi kalaupun sekarang kamu masih proses untuk memaafkan dia, nggak apa-apa, tapi suatu saat kelak, setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, kamu akan bersyukur Tuhan sudah mengirimkan orang yang menyakiti kamu ini sebagai bentuk pertumbuhan kamu ke depannya, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar juga di bawah, boleh cerita, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.